Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feransyah Pratama Putra dari kelas 11 PS2. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi Rusia. Yang pertama, latar belakang revolusi Rusia. Rusia merupakan negara kerajaan yang diperintah oleh seorang tsar atau kaisar. Sebagian besar tsar yang memerintah di kerajaan Rusia bersifat otoriter dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, termasuk Tsar Nicholas II 1894 sampai 1917. Kehidupan rakyat yang berada dalam kemiskinan mendorong adanya gerakan untuk melawan pemerintahan Tsar Nicholas II, seperti halnya di negara-negara Eropa lainnya. Rusia juga mengalami gejolak yang menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahannya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Rusia meliputi 1. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang diktator dan susunan pemerintahan yang buruk. 2. Adanya perbedaan sosial yang mencolok antar golongan masyarakat di Rusia. 3. Kekalahan Rusia dalam berbagai pertempuran seperti pertempuran di Tannenberg dan di sekitar danau-danau wilayah Masuri semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Yang keempat, bencana kelaparan melanda karena sebagian besar rakyat dimobilisasi untuk perang, sementara banyaknya orang yang dikirim ke medan perang berakibat kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri maupun pertanian. Macetnya industri dan pertanian ini menimbulkan bahaya kelaparan sebab kurangnya bahan makanan. Yang kedua, terjadinya revolusi Rusia. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tsar Nicholas II merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh ayahnya Tsar Alexander III. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan absolut, yaitu menganggap Tsar sebagai penguasa tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat. Oleh sebab itu muncul kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan Tsar Nicholas II yang merugikan rakyat menimbulkan aksi-aksi protes dari rakyat. Akan tetapi, aksi-aksi ini justru ditanggapi dengan tangan besi oleh Tsar Nicholas II. Para petani yang melawan akan dicambuk, sementara para buruh yang memberontak disiksa dan dipenjarakan. Kaum intelektual yang dianggap berbahaya diasingkan dan karyanya dimusnahkan. Pada tahun 1904, Rusia terlibat peperangan melawan Jepang yang disebabkan perbedaan kepentingan di antara keduanya. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Jepang. Hal ini semakin membuat rakyat Rusia kecewa dengan pemerintahan Tsar Nicholas II. Peristiwa ini menjadi salah satu penyebab revolusi Rusia tahun 1905. Ada beberapa peristiwa besar yang menyebabkan terjadinya revolusi Rusia, diantaranya adanya perkembangan industrialisasi, munculnya paham sosialisme, serta adanya peristiwa Minggu Berdarah. Yang ketiga, tokoh penggerak atau tokoh utama. Revolusi Rusia terkenal dengan salah satu tokohnya, yaitu Vladimir Ilyich Lenin. Ia adalah seorang revolusioner, komunis, politikus, dan penggagas teori politik berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama sungai Lena di Siberia. Lenin berhaluan politik Marxis dan telah ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam pemikiran Marxis yang disebut sebagai Leninisme. Yang keempat, dampak bagi dunia. Dampak revolusi Rusia bagi dunia yang paling besar adalah berkembangnya ideologi komunisme dan sosialisme yang berkembang hampir di seluruh dunia. Tidak hanya itu, pokok pemikiran tentang Marxisme tentunya berujung pada paham yang diterapkan pada negara, yaitu komunisme. Dan yang terakhir, dampak bagi Indonesia. Pengaruh revolusi Rusia ini juga meluas ke berbagai negara termasuk Cina dan Indonesia. Revolusi Rusia berpengaruh terhadap munculnya organisasi pergerakan yang berpaham komunis.
Hal ini dapat kita lihat pada pergerakan nasional di Indonesia yang mulai menggunakan paham Marxisme sehingga melahirkan Partai Komunis Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.